Pengakuan Erick Thohir ini buktikan perjuangan Jokowi tangani corona sangat berat, ditulis oleh Syardi di siwar.com. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. Masih seputar penanganan wabah corona, Menteri BUMN Erick Thohir buka-bukaan soal adanya mafia alat kesehatan yang menyebabkan impor alat kesehatan Indonesia sangat besar. Kalau menurut saya ini bukan lagi hal aneh. Pernah dengar mafia migas? Soal kesehatan juga ada mafianya. Kalau menurut saya di mana ada duit gede, di situ bakal ada mafia. Ibarat ada gula, ada semut. Banyak mafia yang bermain. Salah satunya adalah mafia yang berperan dalam impor barang masuk ke negara ini. Migas adalah salah satu yang terbesar. Minyak mentah diekspor untuk dibikin BBM di kilang minyak luar negeri, lalu diimpor lagi. Bukannya Indonesia tidak bisa bikin kilang minyak, akan tetapi dihalang-halangi oleh oknum mafia. Makanya ada kilang yang sudah lama dimulai tapi tidak selesai. Logikanya kalau kilang beroperasi, impor menurun, mafia pun menjerit. Ladang duit terbakar. Ini soal triliunan, bukan recehan. Kalau sudah melibatkan angka triliunan, biasanya bakal menimbulkan masalah politik yang besar. Paham kan? Begitu juga dengan mafia alat kesehatan. Erick Thohir mengatakan saat ini Indonesia masih 90% impor alat kesehatan dari luar negeri dan peluang bagi mafia-mafia alat kesehatan yang memanfaatkan momen tersebut. Saya mohon maaf kalau menyinggung beberapa pihak, janganlah negara kita yang besar ini selalu terjebak praktik-praktik yang kotor, sehingga tadi alat kesehatan mesti impor, bahan baku mesti impor, kata Erick. Kalau kita tidak gotong royong, tidak bangun bangsa kita dengan diri sendiri, memang bangsa lain peduli. Kita yang harus peduli pada bangsa kita. Jangan semua ujung-ujungnya duit terus, dagang terus. Akhirnya kita terjebak short-term policy. Didominasi mafia trader-trader itu kita harus lawan. Dan ini Pak Jokowi punya keberpihakan itu, katanya. Sudah paham? Inilah alasan kenapa seringkali neraca dagang Indonesia cenderung tekor karena impor lebih besar daripada ekspor. Kebalikan dengan Cina, salah satunya mafia berperan, mau bikin pabrik sendiri dihalang-halangi demi melindungi ladang duitnya. Erick bertekad ingin menekan impor produk alat kesehatan dengan mensinergikan BUMN yang ada. Saat ini sendiri beberapa BUMN sedang berjuang membuat ventilator seperti PT Land Industri Persero, PT Dirgantara Indonesia PT DI, PT Pindad Persero, dan 15 tim pengembang lainnya yang berasal dari pihak swasta, universitas, dan lembaga riset lain. Meskipun tidak bisa 100% non-impor, setidaknya Indonesia bisa mengurangi hal itu untuk menekan pengeluaran negara. Kalau hari ini bisa 10%, tahun depan 30%, tahun depannya lagi 50%. Kita juga tidak anti impor, memang ada beberapa yang tidak bisa kita lakukan, tetapi yang bisa kita lakukan sekarang ya harus bisa, katanya. Saya jadi teringat dengan perjuangan Pak Jokowi dalam memerangi wabah corona, tapi musuh dalam selimut cukup banyak duri dalam daging yang menusuk dari segala arah. Politisi yang sibuk teriak lockdown, tujuannya agar anggaran pemenuhan kebutuhan warga turun, biar apa? Ada potensi korupsi, tentu saja. Lihat tuh ada banyak berita bahan makanan yang dikirim ke warga. Ada yang tak bisa dikonsumsi karena busuk atau rusak. Para penggila dan pemuja uang menunggu momen ini. Jangan lupa dengan yang ingin chaos, yang bertujuan membuat pemerintahan makin kacau dan membuat masyarakat makin tidak percaya kepada pemerintah. Saya juga dengar kabar kalau saat ini sedang diterapkan terapi khusus untuk penyembuhan pasien corona, tapi ada intrik politik di dalamnya. Parah betul mereka ini. Wabah dijadikan ajang cari panggung politik. Intinya Jokowi sedang dihambat. Bila perlu wabah corona ini terus diperpanjang biar mereka yang terlihat makin makmur. Wabah makin panjang, impor terus, cuan terus, anggaran turun terus, dan disunat terus. Makanya Jokowi sempat mengatakan akan mempercepat izin perusahaan yang memproduksi alat-alat kesehatan untuk tenaga medis. Yang pertama melawan pastilah para mafia. Paham? Sama seperti Jokowi yang ingin berantas mafia migas. Ini tidak mudah. Ini sudah berurat akar menancap ke dalam tanah. Kalau kita tidak mendukung pemerintah di dalam hal ini, siapa lagi? Kalau kita warga kompak bersatu memberikan dukungan, pasti akan selesai. Jadi bagaimana menurut Anda?